mudah dan seru. Bersama saya Mentor Nadia, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi sediaan tablet. Let's get started. Evaluasi sediaan tablet ini banyak macamnya. Yang pertama ada keseragaman ukuran, kemudian yang kedua keseragaman sediaan, itu dibagi menjadi dua, yaitu keseragaman kandungan dan keseragaman bobot. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi kekerasan, keempat ada kerapuhan atau fragilitas, yang kelima waktu hancur, dan yang terakhir disolusi. Gimana nih student? Pasti pada penasaran kan? Gimana kalau kita bahas satu-satu? Yuk kita mulai. Keseragaman ukuran ini dapat dilakukan dengan memilih 20 tablet dari masing-masing formula. Ingat ya, 20 tablet. Nah, dari masing-masing formula ini nanti akan diukur diameter dan tablet masing-masing tablet menggunakan alat ukur. Keseragaman ukuran kecuali dinyatakan lain, yaitu syaratnya diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 atau 4/3 tebal tablet. Nah, keseragaman sediaan didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam suatu sediaan. Ini adalah evaluasi yang kedua. Keseragaman sediaan ini dibagi menjadi dua. Kayak yang pertama udah aku mention tadi. Ada keseragaman kandungan dan juga ada keragaman bobot. Apa sih beda dari dua ini? Pasti udah pada penasaran kan? Let's check this out. Uji keseragaman kandungan berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam suatu sediaan untuk menentukan apakah kandungan masing-masing terletak dalam batasan yang ditentukan. Pengujian berlaku untuk tablet yang mengandung zat aktif kurang dari 25 mg atau kurang dari 25% terhadap bobot tabletnya. Nah, cara untuk menghitung proses pengujiannya panjang nih, jadi kita simak ya. Yang pertama, ambil tidak kurang dari 30 tablet. Yang kedua, tetapkan kadar masing-masing 10 tablet menggunakan metode analisa yang sesuai. Yang ketiga, hitung nilai penerimaan dengan rumus mutlak M kurang X ditambah K kali S, di mana M merupakan nilai rujukan. X adalah rata-rata dari masing-masing kandungan yang dinyatakan persen dari jumlah tertera di etiket. Kemudian K merupakan konstanta penerimaan, jadi sudah ditetapkan, di mana jika jumlah tabletnya 10, nilai K-nya adalah 2,4, dan jumlah tablet yang 30, nilai K-nya adalah 2. Dan S yang kita tahu yaitu simpangan baku sampel. Dikatakan penerimaan yang memenuhi syarat jika nilai penerimaan tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit sampel tambahan. Jadi dari tadi yang 10 sampel harus tambah 20 sampel, makanya ada jumlah 30 sampel. Setelah dari 30 sampel nanti, itu hitung nilai penerimaan akhirnya. Dikatakan memenuhi persyaratan jika nilai penerimaan lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada 1 unit pun yang kurang dari 1 dikurang 0,01 L2 dikali M, atau tidak 1 unit pun lebih dari 1 ditambah 0,01 dikali L2 dikali M. Keterangan, kecuali dinyatakan lain, L1 sama dengan 15 dan L2 sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keragaman bobot. Tadi kan udah keseragaman kandungan, sekarang keragaman bobot. Uji keragaman bobot berlaku untuk tablet yang mengandung zat aktif lebih besar atau sama dengan 25 mg dan zat aktif yang memiliki bobot 25% lebih besar atau sama dengan terhadap bobot tabletnya. Nah, untuk menghitung nilai penerimaan keragaman bobot ini sama kayak yang keseragaman kandungan, pakai rumus mutlak M kurang X ditambah K kali S, di mana dikatakan memenuhi syarat jika nilai penerimaan tidak kurang atau sama dengan L1% dengan jumlah 10 tablet. Jika lebih, kita harus menambah 20 tablet menjadi 30 tablet. Dengan nilai penerimaan 30 tablet ini harus lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada satupun unit yang kurang dari 1 dikurang 0,01 dikali L2 dan dikali M,
atau tidak satu unit pun lebih dari 1 ditambah 0,01 dikali L2 kali M, di mana jika tidak diketahui lainnya, L1 adalah 15 dan L2 adalah 25. Kemudian evaluasi selanjutnya student yaitu kekerasan tablet. Caranya adalah dilakukan uji kekerasan dari 20 tablet menggunakan hardness tester satu persatu dengan cara sebuah tablet diletakkan pada ujung alat dengan posisi vertikal. Pemutaran dihentikan sampai tablet pecah atau hancur. Skala yang terbaca pada tablet yang pecah tadi menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilo. Kekuatan minimum dalam bidang farmasi yang sesuai untuk tablet adalah 4 kilo. Nah, persyaratan di kekerasan tablet ini berbeda-beda. Jadi kayak ada immediate release yang tablet biasa atau yang konvensional ini, syaratnya itu adalah kekerasannya 4-8 kilo. Kemudian di tablet punya maksimal 3 kilo. Dan yang ketiga itu di tablet lepas lambat, itu ada 10-20 kilo. Dan yang terakhir ada di tablet hisap, itu 7-14 kilo. Nah, untuk evaluasi selanjutnya student ada kerapuhan atau yang biasa kita kenal fragility tester. Nah, fragility tester ini untuk mengukur daya tahan permukaan tablet terhadap adanya gerakan atau gesekan dari alat yang berputar. Nah, dicek itu di 20 tablet. Nah, caranya itu 20 tablet ini kita pastikan bebas dari debu dulu nih, debu cetakan. Itu pakai aspirator. Lalu ditimbang seksama di timbangan analitik. Kan keluar tuh jumlah dari 20 tablet bobotnya ada berapa. Kemudian dimasukkan ke dalam alat fragility testernya. Nah, pengujiannya ini dilakukan selama 100 putaran. Setelah 100 putaran selesai, tabletnya dikeluarkan. Setelah tablet dikeluarkan, kita harus pastikan bebas dari debu lagi. Jadi kita bersihkan lagi debunya. Nah, setelah kita bebas debu kan, dari 20 tablet yang sudah kita lakukan 100 putaran itu, kita timbang lagi nih sebagai W1. Tadi kan yang sebelumnya kita ibaratkan W0. Jadi nanti rumus untuk menghitung fragility tester itu adalah W0 dikurang W1 dibagi W0. Dimana W0 itu kan bobot awal, W1 bobot akhir setelah kita lakukan putaran. Nah, nilai persyaratan yang ditentukan untuk fragility tester atau nilai F-nya itu adalah dikatakan baik jika kurang dari 1%. Nah, selanjutnya yaitu waktu hancur atau disintegration test. Pengujian dilakukan terhadap 6 tablet. Ingat ya student, 6 tablet. Dari 6 tablet ini dimasukkan satu tablet pada masing-masing tabung keranjangnya. Kan di tabung keranjang itu ada 6 lubang kan. Nah, kita masukin tuh satu-satu tabletnya ke 6 lubang itu. Digunakan air dengan suhu 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius sebagai medianya. Bila satu atau dua tablet tidak hancur dari total 6 tablet yang kita uji pertama kali itu, maka kita harus mengulangi pengujiannya dengan 12 tablet. Nah, jadi kan totalnya ada 18 kan, 6 tambah 12. Dimana nanti syaratnya yaitu tidak kurang dari 16 tablet dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Nah, untuk persyaratan waktu hancur ini tuh banyak syaratnya tergantung sediaannya. Yang pertama tuh tablet yang tidak bersalut atau core-nya doang. Itu kurang dari sama dengan 15 menit waktu hancurnya. Kemudian ada tablet salut enterik. Itu tidak hancur lebih dari sama dengan 1 jam. Itu di pH asam. Nah, yang di pH basahnya itu adalah kurang dari sama dengan 60 menit. Kemudian tablet salut gula. Kalau tablet salut gula ini kurang dari sama dengan 60 menit. Kemudian ada tablet salut film itu kurang dari sama dengan 30 menit. Dan yang terakhir itu tablet effervescent itu kurang dari sama dengan 15 menit. Nah, kemudian terakhir nih student yang kita tunggu-tunggu disolusi. Ini kan penting banget ya untuk evaluasi tablet. Nah, disolusi ini memiliki fungsi untuk mengetahui pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk yang terlarutnya. Kemudian ada 2 tipe alat disolusi yang biasa digunakan di Indonesia. Yang pertama tuh alat pertama atau alat tipe 1, tipe keranjang. Alat terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan lainnya yang inert. Sebuah motor, suatu batang logam yang digerakkan oleh motor dan keranjang berbentuk silinder. Nah, yang kedua ini adalah alat tipe 2, yaitu tipe dayung. Sama seperti alat pertama,
kecuali pada alat ini digunakan dayung yang terdiri dari daun dan batang sebagai pengaduknya. Nah, untuk persyaratan di solusi ini yang biasa sering ditanyain, itu dibagi menjadi dua, ada tablet lepas segera dan juga lepas tunda. Nah, untuk tablet lepas segera ini kan biasa ada 3 tahap nih untuk disolusinya, persyaratannya. Yang pertama S1. S1 ini dilakukan terhadap 6 tablet, di mana kriteria penerimaannya tiap unit tidak kurang dari Q plus 5%. Nah, gimana nih kalau misalnya dari 6 tablet uji pertama itu ada satu yang kurang dari Q plus 5%? Maka dari itu kita harus lanjut ke uji yang kedua atau S2 dengan menambahkan 6 tablet. Jadi totalnya ada 12 tablet. Nah, untuk persyaratan di S2 ini berarti kan ada 12 tablet. Jadi, rata-rata dari 12 tablet S1 plus S2 ini harus lebih besar sama dengan Q atau nilai Q-nya itu kan. Nah, dan tidak ada satupun unit yang Q kurang dari 15%. Terus gimana kok S2-nya masih TMS atau tidak memenuhi syarat? Lanjut ke S3 ditambah dengan 12 tablet. Jadi total tabletnya ada 24 tablet untuk uji disolusinya. Nah, untuk persyaratan S3 ini lebih banyak nih, karena ada 24 tablet kan. Jadi, yang pertama, rata-rata dari 24 tabletnya harus lebih besar sama dengan Q. Dan yang kedua, tidak lebih dari 2 unit, nilainya itu kurang dari Q minus 15%. Dan yang terakhir, tidak ada satupun unit di mana kurang dari Q minus 25%. Nah, tadi kan dari tablet yang lepas biasa atau immediate release biasa kan. Nah, sekarang itu ada tablet lepas tunda, di mana dibagi menjadi dua, yaitu di suasana asam dan juga suasana basah untuk disolusinya. Untuk uji yang pertama atau S1, di suasana asam, sampelnya sama-sama 6 tablet. Nah, syaratnya ini tidak satupun zat aktif yang terlarut lebih besar dari 10% di suasana asam. Nah, kalau misalnya ada unit yang lebih dari 10%, maka kita harus lakukan uji kedua, S2, dengan menambah 6 tablet, masih di suasana asam. Nah, untuk persyaratan uji kedua, masih di asam, itu dimana rata-rata jumlah zat aktif yang terlarut dari 12 tablet, yaitu tambahan A1 dan A2, kurang dari sama dengan 10%. Dan tidak satupun unit dari jumlah zat aktif yang terlarut lebih dari 25%. Kalau masih TMS juga di S2, berarti kita lanjutin di S3. Masih di suasana asam. Ditambah 12 tablet, sama ya kayak yang tadi. Jadi totalnya ada 24 tablet. Persyaratannya menjadi rata-rata jumlah zat aktif dari 24 unit itu, A1 tambah A2 tambah A3, kurang dari sama dengan 10%. Dan tidak satu unit pun dari jumlah zat aktif yang terlarut lebih besar dari 25%. Nah, yang lepas tunda ini kan udah ada di suasana asam. Kedua pasti ada suasana basahnya dong. Untuk disolusi suasana basah, ini tuh sama banget kayak yang lepas segera. Jadi ada S1, S2, dan S3. Dengan jumlah S1 itu 6 unit, S2-nya ditambah 6 unit jadi 12 unit, dan yang S3-nya itu ditambah 12 unit jadi 24 unit. Nah, persyaratannya juga sama ya kayak yang lepas segera yang udah saya bahas sebelumnya. Nah, dari nilai disolusi ini atau persyaratan disolusi ini kan udah kita bahas nih dari yang tadi tablet lepas segera sama lepas tunda. Itu kan banyak banget tuh kata Ki. Nah, Ki ini tuh dari mana sih? Nilai Ki ini bisa kita lihat dari kompendial di tabletnya masing-masing. Misalnya tablet paracetamol. Nah, kita harus lihat nih misalnya ada di USP atau di farmakope nilai Q-nya. Berarti nilai Q paracetamol ini misalnya 80%. Berarti persyaratannya nilai Q-nya adalah 80%. Nah, gimana nih tentang yang udah kita bahas? Evaluasi tablet. Banyak kan? Biar makin panas, biar makin pintar lagi, kita bahas soal yuk. Ini ada soal tentang kerapuhan. Diketahui hasil timbangan 20 tablet sebelum dimasukkan ke dalam stability tester adalah 6.525 mg. Dan setelah melewati 100 putaran, tabletnya kita timbang nih. Ada bobot 6.520 mg. Nah, berapa nilai F atau nilai stability testernya? Gimana nih, udah pada gercep belum hitungnya? Nah, kita bahas ya. Keywordnya kan ada variability
tester. Dimana kita harus tahu nih, rumusnya itu kan W0 dikurang W1 dibagi W0. Nah, W0 itu kan bobot awalnya itu ada 6.525 mg. W1-nya itu bobot akhir atau setelah 100 putaran ada 6.520 mg. Jadi kita tinggal masukin ke rumus, yaitu 6.525 dikurang 6.520 dibagi 6.525 dikali, ingat 100% karena nilai S itu adalah persen. Nanti didapatkan 0,076%. Nah, syaratnya masuk nggak? Ya pasti masuk dong, karena kan variability tester itu syaratnya kurang dari 1%. Sedangkan yang kita hitung masih di bawah 1%. Gimana student? Udah pada paham kan? Semoga makin jelas nih untuk membantu student kalau ada soal-soal tentang evaluasi sediaan tablet, khususnya variability tester yang udah kita bahas. Nah, ini adalah referensi